Kalau kamu adalah seorang konten kreator, kamu bisa mencari referensi judul konten di sini. Kalau kamu seorang job seeker atau pencari kerja, kamu bisa mencari tips-tips interview, tips tes bahasa Inggris. Hai, kali ini saya ada satu AI yang cukup menarik karena dia bisa menjawab semua pertanyaanmu. Mirip dengan ChatGPT, tapi ini bukan ChatGPT dan tentunya ini perlu kamu coba. Karena apa? Kalau kamu adalah seorang konten kreator, kamu bisa mencari referensi judul konten di sini. Kalau kamu seorang job seeker atau pencari kerja, kamu bisa mencari tips-tips interview, tips tes bahasa Inggris, atau tips apapun, dia bisa kasih reference buat kamu. Karena melalui AI ini, dia bisa ngasih banyak sekali pendapat yang bisa kamu pertimbangkan. Tapi sebelum saya kesana, atau sebelum saya ngasih tahu apa sih AI ini, saya mau minta kalian subscribe dulu nih channel ini, biar channel ini terus ngasih informasi yang menarik seperti ini. Oke, kalau kalian udah subscribe, kita langsung menuju ke AI-nya aja. Jadi nanti saya akan tunjukin ke kalian fitur dari AI ini apa aja, terus limitasinya seperti apa, terus UI-nya seperti apa sih, interface-nya, apakah mirip dengan ChatGPT atau enggak, dan mudah nggak digunakan. Nah, saya akan tunjukin langsung dari laptop saya, jadi kalian bisa ngikutin cara saya secara langsung, bisa pakai laptopmu atau pakai handphonemu. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja mulai ya. Oke, jadi nama AI-nya adalah Copy.ai. Oke, kita langsung menuju ke websitenya aja. Jadi di Google, ketik aja kata kuncinya seperti ini, Copy.ai. Nah, nanti di bagian yang paling atas ini www.copy.ai, kalian tinggal klik. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi ini mirip banget sama ChatGPT. Kamu bisa nanya apapun yang kamu tanyain terkait content creator, atau mungkin terkait job seeker, atau mungkin terkait financial problem atau financial tips. Dia bisa ngasih kamu banyak tips, jadi ini berguna banget buat siapapun kamu. Yang penting kamu bisa manfaatin dengan baik. Tampilannya seperti ini. Jadi ini ada beberapa reviewnya juga. Kalau dibandingin sama ChatGPT, lebih menarik ini sih secara pribadi, tampilannya lebih oke. Nah, langkah pertama, kamu harus bikin free account-nya. Jadi free account-nya kamu bisa sign up by Google atau sign up by email. Kalau saya sih lebih prefer pakai email, jadi tinggal klik aja sign up by email. Nanti kamu diarahkan ke bagian login. Nah, di sini kamu tinggal masukin nih alamat emailmu siapa. Contoh didi@gmail.com gitu ya. gmail.com. Nah, didi123 gitu, didi@gmail.com. Nah, habis itu kamu cek dulu nih, pastikan ini adalah alamat email kamu yang benar. Kalau udah benar, tinggal klik continue. Nanti kamu akan dikirimin semacam email notifikasi atau passcode yang harus kamu masukin di sini. Jadi masukin, nanti cek emailmu ini apakah ada kode verifikasi, bentuknya angka. Jadi masukin, kamu udah bisa login dan itu free alias gratis. Nah, langkah selanjutnya, karena ini saya nggak pakai email Didi ini, saya udah login. Nah, saya akan tunjukin history saya. Nah, ini dia. Ini adalah pertanyaan saya, jadi saya udah login, udah masuk ke akun saya. Nih, akunnya di pojok sini. Seperti ini tampilannya, nanti kalian bisa menanyakan pertanyaannya di bawah sini. Contoh nih, 5 tips untuk jadi YouTuber gitu. Nah, kamu bisa tanya seperti itu. Nanti dia akan ngasih tips-tips buat kamu, ngasih brainstorming buat kamu, dan kamu bisa menentukan kira-kira mana sih yang mau saya ikutin gitu. Jadi walaupun Copy AI ini memberikan banyak sekali pendapat, tidak sepenuhnya harus kamu ikutin. Jadi kita sebagai human atau sebagai manusia, kita bisa milih mana yang kira-kira ini make sense untuk di follow atau enggak gitu. Oke, nah sebelumnya saya mau kasih tahu nih, ini ada beberapa pertanyaan saya, 10 video viral 2023. Tapi sepertinya si Copy AI ini nggak paham terkait pertanyaan saya. Jadi dia coba bilang, I cannot predict the future and cannot guarantee that any video will go viral. However, I can suggest some popular video trend that may become viral in future. Nah, dia jawabnya pakai bahasa Inggris. Jadi kalau ChatGPT kan kita nanya bahasa Indonesia, dia jawabnya juga bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau Copy.ai sometimes atau kadang-kadang dia tuh
Jawabnya pakai bahasa Inggris. Nah, ini contohnya augmented reality, video, virtual reality, food video, travel video, educational video, macam-macam, ada 10. Itu pertanyaan saya pertama ya. Yang kedua, 5 tips to before online interview for fresh graduate. Jadi tips ini salah grammar, nggak apa. 5 tips before online interview for fresh graduate. Nah, saya nanya tips interview buat fresh graduate. Fresh graduate itu lulusan baru yang baru lulus kuliah. Dia ngasih tipsnya 5 nih. Pakai bahasa Inggris juga. Test your technology, dress appropriately, research the company, practice common interview. Nah, pertanyaan kedua kan. Nah, pertanyaan ketiga aku nanya, can I use bahasa Indonesia for copy AI? Nah, dia nggak bisa jawab. Aku nggak tahu pertanyaan ketiga itu. Nah, yang keempat, saya tanya 5 website to learn English free. Nah, dia ngasih 5 website untuk belajar bahasa Inggris secara gratis. Nah, kalau dia udah ngasih referensi seperti ini, kita tinggal cari nih, googling nih, apakah ini bener gratis. Nah, pertanyaan berikutnya saya pakai bahasa Indonesia nih, coba nih. 5 contoh judul konten. Nah, dia ngasih judul konten 5 seperti ini. Nah, buat kamu konten kreator ini berguna banget kalau kamu kayak buntu gitu, kira-kira bingung nih bikin judul. Tanya aja sama AI. Nah, dia bakal ngasih tahu kamu. Nah, setelah aku nanya ini, aku nanya lagi nih cara meningkatkan subscriber gimana. Nah, bikin konten gini-gini, bikin konten gini-gini. Nah, aku nanya lagi, 5 niche konten paling laris di Indonesia ini apa aja sih? Nah, dia ngasih nih berdasarkan data yang ada. Dia bilang, based on the source provided, there are some the niche content that are popular in Indonesia. Paling tinggi finance, yang kelima teknologi. Nah, habis itu saya nanya 5 judul konten YouTube dengan niche finance. Nah, apa aja sih? Nah, 5 tips. Bahkan ketika kita bingung bikin judul konten YouTube, dia bisa ngasih judulnya apa. Nah, tinggal kita lihat, ini make sense juga nih 5 tips mudah mengatur keuangan untuk generasi milenial. Nah, seperti itu. Ini juga setelah saya minta 5 tips tadi, saya nanya juga nih seperti ini. Dan seterusnya sampai akhirnya ketika saya nanya satu-satu lagi, nah saya nanya hasil nih, sebutkan 5 buah gitu paling enak. Nah, contoh gini, simple banget. Ternyata apa responnya? Responnya udah nggak bisa lagi. Artinya apa? Copy AI ini ada limitasi yang dibatasin untuk free account-nya. Karena saya bikin account-nya itu gratis, ya otomatis service yang diberikan dari copy.ai ini nggak totalitas ke saya. Artinya ya dibatasin. Di sini dia bilang you have no word remaining. Jadi udah nggak ada sisa word tuh kayak pertanyaan-pertanyaan yang tersisa. You don't have word remaining this month. Upgrade now to continue using copy.ai. Artinya untuk bulan ini saya itu udah nggak bisa. Untung bulan ini tanggal 31 ya. Saya coba besok kan udah tanggal 1 April nih. Siapa tahu udah bisa. Nah, kalau kamu pengen dapat full access unlimited, nah ini ada opsinya nih. Day-Pass artinya kamu dapat unlimited akses selama 24 jam. Ini word ini kayak pertanyaan-pertanyaan selama 24 jam ke depan, tapi membayar $15. $15 tuh setara ya 590.000 ya 225.000 lah. Tapi cuma 24 jam ke depan. Nah, tapi kalau kamu pengen yang pro, itu unlimited setiap bulan, unlimited tanpa batas setiap bulan tuh kamu cukup bayar $36 pun, atau kalau tahunan 432 per tahun. Nah, gitu. Intinya kalau ya pengen dapat akses yang unlimited atau banyak, ya kita harus bayar lebih karena seperti yang udah saya sampaikan di depan tadi, mereka juga butuh cost untuk ngedevelop AI ini. Jadi nggak cuma-cuma. Tapi dari kalian tergantung nih kebutuhannya buat apa. Kalau cuma buat iseng-iseng ya mungkin gratis cukup. Tapi kalau untuk mendukung konten kreator kalian, untuk mendukung self-development kalian, itu bisa jadi opsi. Karena kalian bisa nanyain apapun loh. Entah itu hal yang berhubungan dengan pekerjaanmu, hal yang berhubungan dengan hal pribadimu, atau apapun itu yang bersifat general. Cuma satu, mereka ini kan bekerja berdasarkan data yang ada. Tugas kita sebagai human, kita memverifikasi apa yang disampaikan oleh copy.ai ini applicable nggak sih buat kita? Kira-kira bisa nggak sih diterapkan? Nah, itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia yang membaca data dari AI ini. Oke, cukup menarik kan satu AI ini yang bisa saya bagiin buat kamu. Kalau kamu suka dan tertarik dengan AI yang lain, kamu bisa tulis di kolom komentar dan klik like, subscribe channel ini biar saya semakin semangat nge-share sesuatu yang baru lagi. Yang tentunya AI ini bakal memudahkan kehidupan kita.
Oke, kita lanjut ke video yang awal. Nah, itu dia tutorialnya atau pengalaman saya pakai AI yang sangat menarik. Jadi dia bisa kasih banyak sekali referensi, tapi ada keterbatasannya kalau kalian pakai yang mode free. Jadi kalau mau unlimited ya harus bayar dong. Karena yang develop AI ini juga butuh budget, butuh cost untuk proses developingnya. Oke, thank you udah mengunjungi channel saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya and see you next time.